Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjayadi AW. Jadi di sesi ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pembuatan buku kas umum secara otomatis di seri yang keempat atau part 4-nya. Di sini merupakan seri yang terakhir teman-teman. Jadi ini sudah finish, kita akan membuat seperti yang kita demokan di awal atau kita review di awal. Tapi kembali lagi teman-teman, sebelum kita masuk ke cara pembuatan untuk buku kas ini, kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang baru ke channel ini untuk subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang akan datang yang saya buat teman-teman. Atau bagi teman-teman yang sudah sering masuk ke channel ini tapi belum pernah subscribe, silahkan di subscribe dulu sebagai bentuk dukungan teman-teman kepada saya untuk tetap berkarya membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi usaha dari teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, kita akan membahas pembuatan buku pembantu ini. Jadi dimana nanti kita akan buat yang seperti ini teman-teman di reviewnya. Jadi pada saat teman-teman memilih kode kas, maka otomatis transaksinya akan disesuaikan teman-teman. Hanya transaksi yang dipilih saja supaya teman-teman bisa lihat detailnya seperti apa dan berapa saldo akhir dari kasnya. Ini mirip dengan rekening koran. Mirip dengan rekening koran teman-teman. Nah, sekarang langsung saja teman-teman kita di file latihan yang kemarin kita buat. Untuk kode di sini, teman-teman, kita sudah buat sebelumnya untuk data validasi untuk menentukan pilihan kode akun kas. Jadi di sini di master 1 sudah ada kode. Jadi secara logikanya, ketika kita memilih kode kas 1, maka otomatis nama kas ini akan muncul di kolom keterangan ini, teman-teman. Oke. Kita cek dulu, nama yang diberikan untuk kolom ini adalah M1 Kas Bank. Jadi M1 Kas Bank ini adalah nama yang ada di name box-nya. Selanjutnya untuk kode ini, ketika kita klik munculnya M1 kode. Jadi ini dasar kita untuk membuat formulanya. Kita masukkan di sini. Jadi formulanya sama dengan if. Jadi jika kita ke atas ya teman-teman. Jadi jika jika kode C6 itu sama dengan kosong, jadi jika C6 kosong, maka jadi jika ini tidak ada isinya, maka yang benar atau yang kita akan munculkan di keterangan itu, misalkan kita ingin ada teks pilih kode kas atau bank, misalkan seperti ini. Kalau salah, misalkan kalau salah ini ada isinya teman-teman, ternyata bukan kosong tapi ada isinya kodenya, maka di sini teman-teman masukkan fungsi indeks. Jadi indeks, lalu yang kita akan ambil adalah M1. Di sini ada M1 keterangan, M1 kas bank. Jadi ini M1 kas bank. Kita tab atau pilih saja. Lalu koma pemisahnya match. Jadi untuk mencari K1 ini kodenya. Kemudian di bagian kolomnya ini kita ambil F1 M1 kode. Jadi kita akan memerintahkan Excel untuk mencari mencari K1, misalkan di sini K1, mencari K1 di bagian kode. Kalau ada yang sama akan diambil di bagian kas banknya, nama kolom kas banknya atau kolom nama bank tadi yang kita blok. Oke, seperti itu. Kita tutup kurung dulu, baru kita enter. Yes saja teman-teman. Ini otomatis dibenarkan kalau ada kurang, misalkan kurung penutupnya, maka otomatis dibenarkan. Ini. Nah, kalau misalkan kita kosongkan seperti ini, pilih kode kas bank. Jadi seperti itu gunanya. Jadi tapi kalau teman-teman absolutkan seperti ini ada kode, maka otomatis ini yang terbaca teman-teman. Nah, sekarang
kita kembali lagi untuk mengambil saldo awal. Jadi saldo awal yang kita buat di sini. Jadi ini adalah saldo awal. Kita klik dulu. Saldo awal itu berarti M1 saldo. Nah, dengan formula yang sama atau menggunakan indeks tadi. Jadi ini tinggal teman-teman copy saja. Kita copy. Lalu Ctrl C. Lalu tekan Escape atau ESC pada keyboard. Maka di sini kita pastekan, lalu di sini kita akan masukkan. Jadi C6 ini kita ganti di sini kas banknya dengan saldo. Oke. Kita enter teman-teman, jadi hanya saldo saja yang diubah, kita enter, maka ini sudah muncul saldo awal dari yang bersangkutan. Kita coba dulu hilangkan desimalnya. Di master 1 kita cek saldo awal ini 20.000 untuk kas umum. Coba kita cek bank atau B1. Jadi di sini kita pilih B1. Oke, seperti ini. Ya, jadi ini sudah berjalan formulanya teman-teman. Oke teman-teman, di sini setelah formulanya berhasil untuk di bagian header ini, sekarang kita akan mengambil detail transaksi yang ada di sini. Jadi kita mencocokkan untuk mengambil kode ini. Jadi harus muncul tanggalnya, kemudian nomor bukti keterangan. Kita cek dulu namanya. Di sini teks tanggal berurut saja teman-teman, teks bukti, keterangan, kemudian teks kode. Nah, untuk yang di sini belum kita berikan nama tx-nya yang KB2. Jadi kita berikan nama dulu tx underscore KB2. Kita enter. Maka ini sudah ada namanya teman-teman. Jadi untuk pembuatan formula di sini teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya teman-teman. Oke, di sini kita akan ambil datanya, yaitu dengan menggunakan kode yang di titik poin di sini KB2. Di bagian kolom A, teman-teman buat dulu angka 1 di sini, kemudian di bawahnya sama dengan di atasnya ditambah dengan 1 supaya berurut. Kita buat sampai baris yang kita inginkan. Jadi ini ada angka teman-teman, ini pedoman kita. Nah, ini adalah trik untuk mengambil data berurut teman-teman. Nah, untuk tanggal di sini, teman-teman kita akan menggunakan formula indeks untuk melihat data atau mengambil data sesuai dengan nomor urut ini. Jadi yang pertama teman-teman ketikkan sama dengan dulu, kita ke atas sini sama dengan, lalu indeks di sini kita akan mengambil tx tanggal. Jadi dipilih saja ini tx tanggal, lalu row numbernya ini kita berikan match. Kita akan ambil A11 ini, A11, kemudian dan tanda kutip 2 kali, kemudian kurang, balas lagi tanda kutip supaya pemisah persis yang ada di KB2 tadi. Lalu di sini dan B1 atau kode ini, tapi di sini teman-teman absolutkan dengan menekan F4 1 kali supaya ini bisa tetap di posisinya walaupun kita copy formula. Nah, lalu tambahkan dan kita akan ambil dulu pemasukan. Jadi di sini ada pemasukan, kemudian tanda kutip lagi 2 kali tutup. Di look array-nya ini, lookup array-nya kita ambil tx di KB2 tadi. Jadi sumber datanya ada di KB2, kodenya untuk cocokkan. Lalu match tipenya ini 0. Kita tutup 2 kali, lalu enter teman-teman. Nah, di sini error. Kita coba pilih dulu yang sudah ada datanya, transaksinya. Di sini ada kas umum.
Oke, kita ambil yang K1 dulu, kas umum. Kita cek di sini apa yang perlu kita perbaiki di sini. A11 C6 pemasukan. Oke, kita cek dulu di transaksi. Di transaksi ini kas umum ada, tapi ini adalah pengeluaran. Tapi coba kita pindahkan ke K2 karena di sini ada pemasukan, teman-teman. Kita ganti ke K2. Oke, ini sudah muncul, teman-teman. Sekarang untuk memunculkan K1 jika ini pengeluaran, kita pindahkan lagi ke K1. Yang error ini kita tambahkan indeks, tapi terlebih dahulu kita copy saja seperti ini. Kita copy kecuali sama dengannya, teman-teman. Kita copy sampai di indeks, lalu Ctrl C, lalu kita klik di sini di awal setelah sama dengan itu tambahkan if error. Jadi jika error, kita akan perintahkan untuk mengecek kembali yang kedua. Kalau misalkan error, ini kita ganti di sini pemasukan dengan pengeluaran. Oke, pengeluaran seperti ini. Lalu kita enter. Ini akan membenarkan sendiri kalau kurung penutupnya tidak lengkap. Kita yes saja, maka ini sudah muncul K1. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pilih B1? Di sini masih error, teman-teman. Jadi kita tambahkan lagi kembali formula di sini setelah sama dengan itu if error. Jadi kalau error semua ini, maka yang akan diambilkan adalah kosong. Kita tutup satu kali, kita enter. Maka ini sudah betul, teman-teman, kosong. Kita cek dulu kembali ke K2. Nah, setelah jadi ini, teman-teman, sisa copy saja formula yang ada. Jadi kita copy semua untuk yang pertama tadi. Lalu kita Ctrl C, lalu Escape atau ESC pada keyboard untuk membatalkan pengeditan. Di nomor bukti ini, teman-teman, pastikan setelah klik, pastikan di bagian formula di atas itu. Lalu tanggal ini kita ganti dengan bagian bukti. Kita tab bukti seperti ini. Semua yang tanggal, TX tanggal itu kita ganti dengan bukti. Oke, jadi ini bukti. Kita enter, otomatis diambil. Kemudian di keterangan ini kita klik lagi, paste lagi, kembali kita ganti tanggal di sini. Kita hapus dulu tanggal, kita ambil yang keterangan, teman-teman, di sini. Nah, di sini juga kita ambil keterangan untuk yang pengeluarannya. Jadi cukup buat satu kali formula saja, nanti sisa copy paste saja. Yang masuk ini, teman-teman, kita paste lagi. Tapi teman-teman tidak usah ambil semua, cukup yang pemasukan saja. Jadi yang masuk saja kita hapus saja, ini yang tidak diperlukan. Seperti ini. Lalu if errornya kita hapus satu kali, teman-teman. Kita hapus satu kali. Jadi if error saja cukup satu. Kemudian terakhir kita ganti dengan 0 di sini karena ini angka. Kita tutup, enter. Maka ini tanggal kita ubah di sini, tanggalnya kita ganti dengan jumlah. Oke. Seperti ini 400.000. Untuk yang keluar kita copy lagi yang masuk ini, teman-teman. Kita copy, lalu escape untuk batalkan. Di keluar ini kita masukkan di sini, Ctrl P. Di sini kodenya kita ganti dengan pengeluaran. Kita pengeluaran di sini kita enter. Nah, ini 0, teman-teman. Kita coba yang K1 yang ada pengeluarannya. Oke, ini sudah betul, teman-teman. Sekarang di saldo, berarti saldo awal ditambah dengan uang yang masuk, kemudian kita kurangi dengan uang yang keluar. Kita enter. Tapi untuk menghindari error, teman-teman bisa tambahkan di sini if error. Jadi if error, kalau error di sini kita berikan di sini kosong saja, teman-teman. Blank. Oke, kita tutup, enter. Sekarang di yang kedua, teman-teman, kita setelah kita buat ini, kita copy dulu formulanya ke bawah sebanyak baris yang diperlukan. Kita paste. Jadi ini sudah ada formula. Untuk yang baris saldo yang kedua ini cukup
buat formula baru, jadi kita langsung if error saja. If error, jadi saldo awal ditambah dengan uang masuk dikurang dengan uang keluar. Jadi jika error, misalkan pemisah titik koma, koma atau titik koma kalau error, di sini ada kita berikan kembali blank atau tanda kutip 2 kali lalu tutup. Kita enter di sini, teman-teman. Oke, kita enter atau kita jangan gunakan if error di sini. Jadi kita hapus dulu, normal saja seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan if logika, karena di sini tidak akan error karena di sini muncul 0. Jadi jika tanggalnya sama dengan kosong atau blank koma, maka isinya di sini kosong juga. Jika salah, baru kita akan menjumlahkan saldo awal ditambah dengan uang masuk dikurang dengan uang keluar. Seperti itu logikanya, teman-teman. Kita enter. Nah, ini sudah kosong, kita copy ulang lagi. Kita paste ke baris yang berikutnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba tambah transaksi. Teman-teman bisa copy saja dari yang sudah ada. Seperti ini, K2 misalkan tetap sama, tapi kita ganti di sini 500.000. Jadi kita ganti 500.000, lalu kita cek di buku ininya kas K2-nya ini, maka sudah muncul, teman-teman. Sekarang untuk saldo akhir ini bisa teman-teman buat saja. Saldo akhirnya ini totalnya berarti sama dengan saldo awal ditambah saldo awal kita tambahkan dengan sum. Jadi ini uang masuknya kita sebanyak baris yang diperlukan saja. Ini contoh saja sampai segini. Kita tutup, baru kita kita kurang dengan uang keluar, jadi sum. Jadi rumus penjumlahan biasa saja, teman-teman. Kemudian kita tutup, jadi hasilnya seperti ini formulanya. Kita enter, teman-teman. Sekarang 910.000 sudah sama dengan yang di sini. Kita ubah formatnya ke accounting semua. Kita hilangkan desimalnya. Oke, ini sudah selesai, teman-teman, untuk buku pembantu yang bisa dipilih secara otomatis muncul datanya. Nah, A ini kita hilangkan saja, tapi diubah saja warnanya menjadi putih, jadi seolah-olah tidak ada, tapi itu adalah formula yang kita masukkan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tambah, sisa copy saja ke satu baris mulai dari baris A. Jadi seperti itu. Ini sudah selesai semua, sisa membuat menu utama. Jadi menu utama sebenarnya cukup mudah, kita buat baru, kemudian ubah nama menu. Di sini untuk sheet menunya kita coba cek menu ini di sini. Ini cukup membuat 4 tombol saja, jadi terserah teman-teman seperti apa tombolnya yang ingin dibuat. Jadi tinggal buat saja tombol biasa saja dari shapes, teman-teman, seperti ini. Kita copy saja sebanyak 4 kali. Kita copy 4 kali. Lalu teman-teman di sini bisa berikan nama, misalkan di sini klik kanan baru edit text. Di sini adalah master 1 misalkan. Oke, master 1 di sini kita perbaiki dulu formatnya, hurufnya itu Century Gothic. Lalu di sini kita ketengahkan semua seperti ini. Ctrl B supaya lebih tebal. Sekarang kita klik kanan dan pilih link, teman-teman. Nah, pada saat muncul link ini, kita arahkan di place in this document. Kita pilih di sini master 1. Jadi untuk membuat link seperti itu. Jadi ini otomatis ngelink ke master 1. Nah, untuk yang berikutnya menu dan yang lainnya ini teman-teman silahkan ditambahkan sendiri supaya ini jadi proses pembelajaran teman-teman supaya lebih memahami hyperlink atau linknya ini seperti ini. Tinggal buat lagi tombol untuk menu kembali ke sheet menu ini.
Jadi cukup sekian teman-teman. Jika ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, boleh diisikan di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman menganggap bahwa video kali ini bermanfaat, silahkan di share dan di like teman-teman. Jadi boleh kita saling berbagi. Nah, nanti kita lanjut ke video yang baru lagi teman-teman. Untuk video ini sudah selesai. Nanti teman-teman sisa lengkapi saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, cukup sekian. Salam Sarjayadi AW.